Oke, balik lagi bersama gua di channel FGH Kreatif. Seperti biasa, gua akan berbagi tentang tutorial untuk menggambar sebuah mobil ya. Di sini seperti biasa, kalau untuk pembuatan mobil itu dimulai dari outline, dan untuk outline pilih saja ballpoint pen. Nah, di ballpoint pen tersebut kalian bisa langsung saja di setting-setting untuk ukurannya. Di sini gua menggunakan 0,8. Nah, kemudian untuk opasitasnya kalian atur aja sesuai keinginan kalian lah, sesuai kelihatan atau enggaknya. Di sini gua mulai dari bagian outline di kendaraan. Nah, untuk di bagian ban biasanya gua belakangan ya gambarnya. Di sini gua dari bodinya dulu, kemudian gua urutkan dari pinggir melalui pinggir, pinggir, pinggir dan keseluruhan pinggirnya. Nah, setelah beres di bagian keseluruhan pinggirnya, di sini gua langsungkan saja. Nah, ini tinggal kalian sambungkan saja ya menggunakan tools yang, apa ya, kayak connecting-nya lah. Sambungkan saja, setelah itu kalian tinggal checklist saja. Hasilnya seperti ini. Kalian bisa perhatikan, ini untuk bagian keseluruhan di bagian body. Karena untuk bagian body itu yang paling penting dan yang paling memiripkan si kendaraan tersebut. Baru setelah di bagian body, langsung ke bagian ban. Nah, untuk bagian ban, prosesnya sama aja, tinggal kalian ikutin saja di bagian luarnya. Nah, gimana Bang kalau untuk bagian tengahnya? Nanti dikasih tahu lagi untuk di bagian tengahnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk di bagian outline-outline di luarnya saja. Karena untuk di bagian dalam, nanti setelah bagian luar selesai semuanya, baru lanjut ke bagian yang dalamnya. Nah, di sini gua udah mulai lanjut ke bagian dalamnya. Nah, gimana sih proses untuk outline di bagian dalamnya supaya rapi? Mungkin itu pertanyaan yang kalian pertanyakan di setiap tutorial yang gua bikin. Nah, jadi untuk supaya outline-nya itu rapih, kalian bisa ikutin dulu untuk body si kendaraan. Nah, karena di sini ada beberapa bagian ya, untuk di bagian body tersebut ada bumper, kemudian ada lubang angin yang di depan, nggak tahu itu namanya apa. Nah, dan masih banyak lagi lah, kayak lampu, kaca, dan lain-lain. Nah, mungkin di sini kalian mulai fokus dulu ke bagian bumper depannya. Nah, tergantung dari posisi mobil ya. Kalau dari depan ya bempernya dulu, kalau dari belakang ya bagian belakangnya dulu, atau bisa juga dari bagian pintunya. Nah, setelah selesai di bagian tersebut, kalian coba lihat-lihat lagi nih, bagian mana yang paling mudah atau yang paling rumit dan yang paling ikonik dari kendaraan tersebut. Nah, di sini gua mulai dari bagian lampu dan bisa disebut itu lampu sen ya. Lampu sen kanan atau kiri yang biasanya ibu-ibu itu kayak salah mengenali lampu sen itu. Kadang kiri jadi kanan dan begitu juga sebaliknya. Dan juga ini ada beberapa bagian yang harus kalian perhatikan juga, detail kecil seperti nut di bagian bodi. Nut itu apa sih Bang? Itu yang menyatukan antara bodi satu dan bodi lainnya. Itu biasanya disebut nut dan gue juga sebenarnya nggak terlalu tahu sih apa itu namanya. Tapi ketika gue nonton si review kendaraan itu disebutnya nut. Nut itu ya nggak tahu lah apa artinya, nggak penting. Nah, seperti yang gua bilang tadi, fokus dulu ke bagian nut. Nah, di sini kalian perhatikan juga nih, di bagian bumper depan itu kan biasanya langsung, eee, apa ya, menyambung ke bagian lampu. Jadi kalian bisa kerjain sekalian. Nah, kerjakanlah, bukan dikerjain, kalau dikerjain nggak bakal kelar tuh. Nah, seperti ini ya, ini fokus ke bagian lampu utama. Nah, kalian langsung aja di tracking apa ya, di tracing. Nah, tracing terus seperti itu. Kalau misalkan sudah selesai, ya udah, tinggal lanjut ke bagian yang lainnya, kayak kap mobil, kemudian kaca dan lain-lain. Untuk di bagian nut seperti yang gua udah ingatkan, kalau untuk bagian nut jangan sampai ada yang terlewat. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga gua langsung ke nut di bagian atap. Nah, dan gua juga lupa yang ngasih tahu, ini adalah Tesla Model Y ya, mobil yang gua gambar itu Tesla Model Y. Kalau kalian nggak tahu ya, gua juga sebenarnya nggak tahu aslinya kayak gimana, yang penting gua gambar aja, ini mobilnya bagus dan kalau beli ya, ini untuk orang kaya saja. Kalau gua ya belum. Jadi ya semoga saja bisa kebeli lah.
Kita gambar-gambar aja dulu lah. Nah, untuk di bagian nut seperti gua bilang di awal, nut itu harus benar-benar rapih, benar-benar bagus. Supaya apa? Supaya hasilnya lebih bagus dan lebih mirip dengan yang aslinya. Di sini kalau misalkan ada bagian yang terlewat, kalian bisa langsung aja susul. Ketika kelihatan langsung aja digambar. Jangan sampai dinanti-nanti karena kalau dinanti-nanti itu ya biasa jadi kelewat. Karena juga gue juga sering lah kelewatin hal-hal yang ya seperti itulah. Nah, cukup seperti itu saja. Nanti gua lanjut lagi di bagian pintu. Karena untuk bagian depan ya udah, ini modelnya terlalu simpel dan bagus lah, luxury banget. Nah, di sini gua udah mulai menggambar di bagian pintunya. Untuk di bagian pintu cukup mudah saja, tinggal kalian tracing aja nut-nut yang udah ada di tanda tanya tersebut. Tinggal di tap. Kalau ada bagian yang meruncing tinggal di tap saja, sisanya tinggal kalian ikutin saja bentuk dari pintunya. Oke, di sini juga kalian akan bertanya-tanya kenapa untuk di videonya yang di awal itu di cropping-cropping. Nah, karena ketika gua tampilkan videonya keseluruhan itu bikin malas juga ya. Kalian udah tahu juga, tinggal tracing di bagian luarnya dan juga hasilnya juga gua tampilkan. Nah, di sini gua sedikit dipercepat untuk di bagian dalamnya. Karena kenapa gua percepat? Karena supaya kalian bisa paham di bagian mana saja yang harus di tracingnya. Di sini mulai dari di bagian pembuka pintunya, kemudian untuk bagian jendela-jendelanya dan masih banyak lagi lah yang harus di tracingnya. Nah, usahakan kalian ketika ngegambar itu ikutin garisnya. Karena apa? Supaya lebih rapi dan lebih mirip. Meskipun ada bagian yang nggak terlalu kelihatan, kalian tinggal improvisasi saja. Nah, di sini gua sedikit improve karena ada bagian yang nggak kelihatan. Kemudian juga untuk di bagian body lainnya ada yang terlewat. Jadi gua susul lah, tapi ya di apa ya? Diperkirakan supaya tidak ada bagian yang keluar menonjol gitu. Nah, untuk bagian body sepertinya cukup begitu saja. Karena masih banyak hal-hal lainnya yang perlu kalian ketahui juga. Apalagi ketika kalian menggambar mobil itu, meskipun kelihatannya mudah dan sangat sederhana, tetapi ketika kalian kerjakan akan membingungkan kalian. Terutama untuk di bagian velg, kemudian untuk di bagian garis-garis lainnya apakah semuanya harus ada garis atau tidak. Nanti pasti kalian ada pertanyaan yang seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke bagian velg. Nah, khusus untuk di bagian velg tersebut, kalian bisa menggunakan tools yang namanya ellipse tools. Kemudian untuk si pennya tetap menggunakan yang itu. Kenapa nggak ganti-ganti? Supaya ukurannya tetap sama dan juga tetap rapi. Untuk menggunakan menyesuaikannya, kalian menggunakan tools edit saja. Jangan menggunakan yang namanya pilih. Karena kenapa? Karena kalau kalian menggunakan tools yang namanya pilih, itu nanti ukurannya tidak akan sama. Apalagi untuk di bagian outline-nya itu, atau di bagian ballpoint pen-nya. Nanti ukurannya akan berbeda kalau menggunakan tools pilih. Jadi di sini gua menggunakan yang namanya tools editing atau edit. Nah, kalau menggunakan tools edit itu, ukurannya tidak akan berbeda ya. Akan tetap sama. Sama seperti garis-garis yang lainnya. Dan juga pertanyaan yang mungkin akan kalian tanyakan, di bagian velg itu gimana bang? Nah, untuk di bagian velg itu bisa menggunakan garis dan juga bisa enggak. Di sini gua akan contohkan kalau menggunakan garis itu seribet apa. Nah, di sini gua akan contohkan kepada kalian. Kalau menggunakan garis, nah kalian bisa tracing seperti ini nih. Tetapi kalau misalkan velgnya ada dua warna, ya tetap harus menggunakan outline. Nah, seperti ini. Garis luar, tracingkan saja ke bagian keseluruhannya. Setelah seperti ini, kalian bisa tracing juga nih untuk bolong-bolongnya. Dan kenapa bang? Ada dua cara. Gimana sih
Untuk yang tidak memakai outline, nanti dalam satu video ini gue akan kasih dua contoh, yang pakai garis dan yang nggak pakai garis. Karena kebetulan untuk velg depan ini gue garis seperti ini satu persatu sampai beres, dan untuk yang belakang enggak, cukup di warna hitam di tengahnya saja yang gue kasih garis. Nah, seperti ini ya, jadi ya makan waktu dan juga capek lah buat kalian. Apalagi buat kalian yang masih belajar, tentu kalian akan bosan. Dan jujur gue juga ketika belajar itu bosan, tapi ya enjoy aja karena tetap ada skill yang bertambah. Setelah keseluruhan di bagian outline sudah, contohnya seperti ini ya. Ini udah semua untuk di bagian outline dan juga untuk di bagian velg juga sudah. Ini tinggal tahap akhir. Nah, ini hitungannya sudah beres semua. Untuk ada velg yang lainnya ya gak usah lah. Di sini kan gua mencontohkan satu velg saja. Yang velg belakang belum gua gambar sama sekali. Belum gua kasih outline. Kalian jangan lupa pilih dulu untuk ke lasso tool supaya tidak ada angkurawut ya. Tidak ada yang berantakan lah. Kalian sembunyikan dulu untuk si objek yang kita tracing tadi. Kalau sudah, kalian gunakan yang namanya select tools atau tools pilih. Nah, di sini gua menggunakan tools pilih. Nah, pilih seperti ini. Pilih gabungkan. Gabungkan, pilih yang urutan kedua. Tinggal checklist deh. Oke, cukup sekian untuk tutorial kali ini. Next step di bagian coloring. Dan jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you di next tutorial. Bye-bye.